Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya sehat? Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi gelombang dan bunyi. Topik pembelajaran kali ini adalah mengapa kita bisa mendengar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan 2 percobaan sederhana. Yang pertama, pengaruh sedotan terhadap tinggi rendahnya bunyi. Dan yang kedua, membuat telepon kaleng sebagai media perambatan bunyi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak, coba kalian dengarkan suara di sekitar kalian. Pasti di sekitar kalian ada suara burung berkicau, ada hentakan sepatu orang berjalan, ada suara motor, dan teman kalian yang sedang berbicara. Pernahkah kalian bertanya, mengapa kita bisa mendengar itu? Apakah bunyi bisa merambat dari benda satu ke benda yang lainnya? Nah, pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang mengapa kita bisa mendengar suara di sekitar kita. Dan kita akan melakukan percobaan sederhana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Anak-anak, bunyi adalah yang dihasilkan oleh barang yang bergetar. Contohnya seperti bermain drum, memetik gitar, dan bertepuk tangan. Semua barang ini memiliki bunyi karena mempunyai getaran. Agar bunyi dapat kita dengar, bunyi harus merambat melalui suatu medium. Medium zat adalah perantara yang membantu memindahi bunyi dari bunyi dan ke telinga kita. Medium bunyi berupa udara, air, dan benda padat. Setelah bunyi sampai ke telinga kita akan mengalami getaran. Getaran tersebut diteruskan ke otak sehingga kita dapat mendengar suara. Tahukah kalian, bunyi juga memiliki tinggi dan rendahnya nada. Hal ini dipengaruhi oleh lambatnya getaran. Salah satu cara membuktikannya, kita harus menggunakan sedotan yang berbeda panjangnya. Pertama, kita coba membuat telepon kaleng. Siapkan 2 buah kaleng, benang, dan jarum atau gunting. Setelah itu, lubangi bagian dasar bawah kaleng. Seenak itu kah ngolonginnya? Setelah membuat lubang, kita masukkan tali melalui lubang tadi. Setelah itu diikat ya. Nah, anak-anak, jadi ini itu namanya telepon kaleng. Baik, di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaannya. Pegangkan. Nah, jadi karetnya kita Benang. Jadi talinya, jadi benangnya harus kita rentangkan ya. Harus kita tegangkan ya, sampai dia benar-benar tegang. Karena karena suara akan lebih jelas jika benang ini tegang. Wah, dingin.
Jadi kalian bisa coba ini di rumah ya teman-teman. Jadi ketika benang direnggangkan, suara akan terdengar lebih jelas. Sedangkan Jika suara benang ini ya seperti ini tidak tegang, maka suara tidak akan terdengar jelas. iya, benar. Jika kalian ingin mencoba, silakan buat ini di rumah. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua. Siapkan gunting dan beberapa sedotan. Lalu kita gunting bagian ujung ini. Nah, setelah seperti ini, kita potong menjadi 3 bagian. Yang pertama berukuran pendek, yang kedua berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran panjang. Nah, setelah itu kita lepaskan ujungnya seperti ini sampai betul-betul lepes. Setelah itu kita gunting miring. Harus sama ya. Nah, jadi dia akan seperti ini. Lakukan juga di sedotan lainnya. Dah. Setelah itu kita akan coba menggunakan, sekarang kita akan coba suara mana yang akan, itu kok jadi 2 kayak gitu ya? Terdengar lebih jelas. Coba kalian dengerin ya dari ketiga pipet ini, dari yang panjang, sedang, sama yang kecil, pipet mana yang suaranya lebih keras, lebih kuat, lebih tinggi. Pertama kita coba pipet yang besar. Dengar? Ini yang kedua. Ini yang sedang. Dan ini yang paling kecil. Terdengar kan? Jadi sedotan yang lebih kecil menghasilkan suara yang lebih tinggi. Selamat mencoba juga di rumah teman-teman. Nah, gimana nih anak-anak? Sudah paham atau belum? Nah, karena kalian sudah paham, maka kita akan latihan. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Dari mana bunyi itu berasal? Ya, benar. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Pertanyaan yang kedua. Mengapa kita bisa mendengar bunyi? Ya, betul sekali. Karena bunyi itu merambat dari medium hingga sampai ke telinga. Pertanyaan yang ketiga. Coba kalian sebutkan 3 medium perambatan bunyi. Ya, betul sekali. Jawabannya ialah udara, air, dan benda padat. Pertanyaan yang keempat. Mengapa
sedotan yang lebih pendek menghasilkan bunyi yang lebih keras. Ya, karena kolom udara yang lebih pendek menghasilkan getaran yang lebih besar, sehingga bunyi pada sedotan yang kecil menghasilkan bunyi yang lebih besar. Pertanyaan kelima, mengapa suara pada telepon kaleng terdengar lebih jelas ketika benang itu tegang? Ya, karena suara merambat lebih baik melalui benang yang tegang. Wah, hebat sekali anak-anak. Jawaban kalian semuanya benar. Nah, anak-anak, kita di sini sudah belajar bahwa yang pertama, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Dan yang kedua, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Yang ketiga, kita dapat mendengar bunyi sampai ke telinga karena melalui medium. Yang keempat, sedotan yang lebih pendek menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Dan yang kelima, bunyi dapat merambat ke benda yang padat seperti benang pada telepon kaleng. Nah, jadi semoga pelajaran hari ini dapat membuat kalian lebih semangat untuk belajar IPAS ya. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.